فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. يرحمكم الله. Tayyib, qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula istihbabul isra' fi tajhizil mayyit. Disunnahkan untuk kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah, jangan lama-lama. Wa fi hamlih, juga ketika kita memikulnya, jangan berlambat-lambat. Kalau dia orang yang baik, maka apa? Jangan kita dinilai sebagai orang yang memperlambat dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang jahat, ngapain? Di leher kita ada orang yang busuk untuk kita pikul lama-lama, nggak usah. Segera apa? Diselesaikan itu. Lakin bi ghairi sur'ah, tetapi bukan dengan kecepatan yang yahsulu ma'aha dararun alal janazah, yang menyebabkan justru ada doror, adanya gangguan kepada jenazah itu. Hanya badannya bergoncang-goncang karena kita lari-lari. Itu nggak perlu sampai lari-lari, tapi apa? Jalan cepat. Baik. Au alal musyi'in, atau orang-orang yang mengiringi. Karena yang membawa jenazah boleh jadi orang kuat, lari dengan cepat, lari sprint. Nah, yang mengiringi akhirnya jatuh di belakang. Nah, jangan, tapi apa? Sesuai dengan kecepatan secara umum orang-orang kalau berjalan cepat. Baik, yang kedua yuqayyadul isra' bima idza lam yakunil maut faj'ah. Yaitu perintah untuk menyegerakan jenazah ini diikat, dibatasi dengan apabila kematiannya itu bukan kematian yang tiba-tiba, kematian yang mendadak. Yukhsha ayyakuna ighma'an, karena dikhawatirkan orang tadi ternyata tidak mati, dia cuma pingsan, atau istilahnya adalah mati suri. Suri mati. Yaitu jantungnya berhenti mendadak padahal sebenarnya nyawanya masih ada itu. Sehingga seluruh kalau jantung sudah berhenti, seluruh gerakan badan dan gerakan otak boleh jadi akan lumpuh. Orang akan mengira mati, padahal belum tentu ini betul-betul kematian. Sebagaimana banyak disebutkan dalam kisah-kisah mati suri di Al-Adhiya punya Ibnul Jauzi itu. Nah, dokter yang pandai dia tidak akan bersegera untuk untuk memastikan orang ini mati dan dikubur. Tapi dibuat beberapa terapi, dikasih dikasih air panas di sini dan di situ dan sebagainya. Boleh jadi setelah itu badannya akan menghangat, kemudian aktif kembali jantungnya dan seterusnya. Ini dokter yang pandai. Kalau zaman sekarang mungkin dengan sedikit alat picu jantung, tapi jangan banyak-banyak dan semacam itu. Ini clinical death. Semacam clinical itu. Death. Artinya apa? Kematian apa? Mati suri itu. Kematian secara klinis. Kalau kematian betul dibagi biological death. Clinical. Jayid, itu jayid. Baik, ini yang kedua, yaitu boleh jadi dia adalah pingsan saja, tapi pingsan yang amik, yang sangat mendalam, sampai orang-orang tidak akan merasakan detak jantungnya atau denyut nadinya dan sebagainya. Ya, keadaan yang sangat mendalam, nafas pun sudah tidak ada. Padahal ini adalah pingsan saja barangkali. Fayambaghi alla yudfan, maka kalau kematiannya adalah mendadak, tidak ada tanda-tanda kematian sebelumnya, maka jangan dia segera dimakamkan hatta yutahaqqaqa mautuh, sampai dipastikan kematiannya itu, dicari kepastiannya. Au yakuna fi ta'khirihi maslahah, atau apabila penundaannya itu ada kemaslahatan. Kenapa? Min kasratil musallin, yaitu banyaknya orang yang sholat. Kalau langsung dimakamkan boleh jadi orang tidak tahu yang sholat hanya 3. Ini adalah kerugian tentunya. Padahal kalau yang sholat sampai 40 orang dari ahli tauhid, maka orang tadi dapat syafaat. Au huduri aqaribih, atau hadirnya sanak kerabat. Karena kalau tahu-tahu sudah dimakamkan, sementara kita sebagai kerabat belum tahu, ini tentunya ada semacam penyesalan. Pengen lihat wajahnya yang terakhir barangkali sebagian orang, dan ini boleh sekedar itu. Maka hendaknya ditunda, boleh jadi sehari atau 2 hari, tapi jangan terlalu lama. Walam yukhsha alaihil fasad, asalkan tidak dikhawatirkan jenazahnya itu jadi rusak. Karena kalau dia jenazah yang ada penyakit tertentu atau faktor orangnya memang sangat jahat dan Allah benci, boleh jadi dalam nggak sampai 1 jam badannya akan mulai luntur. Nah, ini tentunya menakutkan dan mengkhawatirkan dan sebagainya. Seperti orang-orang Rafidhah yang memerangi Ahlus Sunnah di Yaman itu. Setiap kali mereka
ada yang terbunuh nggak sampai 1 jam langsung baunya itu busuk. Sampai-sampai orang-orang Palang Merah, karena kebanyakan yang kerja di sana adalah Red Cross, bukan Bulan Sabit. Mereka kalau untuk mengurus jenazah Rafidhah, mereka harus pakai tutup mulut dan tutup hidung. Langsung jenazahnya itu dibungkus plastik baik-baik, plastik yang sangat tebal. Bahkan yang di mana itu, kalau yang di perang di Aden itu Rafidhahnya begitu mati langsung apa? Orang bahkan untuk megang pun nggak sanggup, harus memakai backhoe dari jauh karena terlampau busuk, terlalu jahat orangnya itu. Adapun kalau yang dari ahlu sunnah, ahli tauhid, maka walaupun sekian hari badannya tidak berubah, bahkan sampai 18 bulan, 1,5 tahun tidak berubah, baunya juga bukan bau yang busuk, sebagian baunya wangi, sesuai dengan apa kadar keimanannya dan amalnya. Tapi syahidnya adalah apa? Boleh jadi orang-orang karena dia jahat atau karena penyakit tertentu badannya akan cepat rusak. Maka kalau penundaannya itu menyebabkan cepat rusak, sebaiknya apa? Diperbanyak pengawetnya atau memang sebaiknya dimakamkan dengan segera. Yang ketiga, fihi talabu maslahatil akhyar, musahabatil akhyar. Ini adalah termasuk apa? Kedalaman faedah yang diketahui oleh para ulama, yaitu disunnahkan untuk kita mencari persahabatan dengan orang-orang yang baik dan menjauh wali betiat anil asrar, menjauh dari orang-orang yang jelek. Kalau orang itu jahat, maka untuk apa kita lama-lama membawa dia di leher kita? Segera aja dia itu dimakamkan, dimasukkan ke dalam bumi. Kalau dia orang baik, maka apa? Alasannya bukan masalah dia itu di leher kita lama-lama, tapi masalahnya adalah demi kebaikan dia ingin mendapatkan apa itu? Nikmat kubur dengan segera, maka kita lanjutkan. Bukan karena kita tidak suka dia dekat dengan kita. Nah, dari sini kita tahu apa? Disunahkan untuk apa? Untuk mencari teman-teman yang baik. Kalau yang meninggal saja seperti itu, apalagi yang masih hidup, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ini lebih banyak faedahnya dan menjauh dari orang-orang yang jelek. Yang mati aja walaupun tidak memberikan manfaat ataupun madarat, kata Rasulullah, itu adalah jelek kalau masih di leher kalian. Nah, yang hidup masih mampu untuk mencuri, masih mampu untuk menipu kita, masih mampu untuk mengelabuhi kita atau membuat nasihat yang salah untuk kita. Nah, ini bahaya. Maka harusnya dijauhi orang-orang yang jelek. Yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mudhiran lil Islam fa innahu tajri alaihi ahkamul Islamidz dzahirah. Orang yang menampakkan keislaman maka berlangsung pada dirinya hukum-hukum Islam yang zahir. Zahirnya dia muslim, juga apa IC-nya muslim, maka hukumnya adalah muslim, yaitu apa? Minal munakahah, boleh dia itu dinikahkan atau dinikahi, wal muwarasah, boleh dia diberi warisan atau diwarisi, wa taghsilih, dan juga apa? Dimandikan. Kalau dia orang kafir nggak perlu dimandikan. Wassolati alaih, dan juga disolati. Hukumnya muslim maka dia disolati. Wadafnih, dan dia dimakamkan fi maqabiril muslimin, di pekuburan kaum muslimin. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Adapun kalau dia orang yang jelas kekafirannya, maka tidak boleh dia diperlakukan semacam tadi, dan tidak boleh dia itu dimakamkan di pekuburan muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah nyata, ada apa? Sebagian kaum muslimin yang mimpi didatangi oleh apa? Orang-orang yang meninggal yang dimakamkan di sebuah pekuburan, mengatakan, kenapa hari ini yang dimakamkan adalah orang jelek? Ini sangat mengganggu kami, nggak layak dia jadi tetangga kami. Memang nggak layak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dan lain-lain, ketika apa? Jenazah Mu'tazilah dimakamkan di pekuburan muslimin, mereka terganggu semua. Orang-orang yang di situ, nggak layak tetangga ini masuk di dalam apa? Wilayah kita. Itu adalah mengganggu memang. Kenapa? Ketika datang azab, maka yang lain boleh jadi akan ketakutan, atau yang lain akan melihat pemandangan yang menakutkan, atau boleh jadi dia akan merasakan sedih, merasakan teriakan-teriakan, enggak suka. Harusnya apa? Orang yang disiksa jangan di tempat kami, tempat yang jauh sana. Ini istilahnya seperti itu. Dan kisah-kisah banyak tentang masalah itu. Kalau jenazah kafir itu dimasukkan di jenazah kaum muslimin, atau jenazah mubtadi'ah dikumpulkan dengan apa? Jenazah ahlu sunnah. Ini akan mengganggu orang-orang yang baik, karena siksaan itu akan mengganggu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan berarti jenazah mubtadi'ah itu haram di pekuburan muslimin. Halal, masih boleh karena dia masih muslim. Cuma ternyata apa? Itu pun masih muslimin yang di alam kubur masih terganggu. Wallahu a'lam.